Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfatan Malik Ibrahim bakal ngejelasin tentang distribusi, term, dan proposisi. Saya dengan NPM 23000 dari kelas I, dosen pengampu M. Alfi Pratama, MPhil, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah logika. Oke, apa sih yang dimaksud dengan term? Jadi, term itu dalam logika adalah unsur dasar penyusun kalimat. Maka dapat diartikan term sebagai kata yang mengacu pada objek atau gagasan. Term dalam logika juga dapat dipahami sebagai gabungan dari sejumlah kata yang terdiri dari subjek, predikat, dan kata penghubung, serta sebagai gagasan dinyatakan dalam wujud kata-kata. Term juga dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang memiliki arti penuh dan dapat dipercaya, disangsikan, disangka, atau dibuktikan benar atau salahnya. Oke, lanjut. Apa sih fungsi dari term? Dalam term ini tuh memiliki fungsi yang penting yang terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama tuh ada denotasi, lalu yang kedua ada konotasi. Nah, apa sih denotasi itu? Denotasi adalah tanda dari suatu sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term itu. Ini adalah aspek yang menunjukkan apa yang term tersebut wakili atau tunjukkan. Misalnya denotasi dari term itu manusia meliputi semua manusia dan cuman manusia. Lalu yang kedua ada konotasi. Jadi konotasi itu adalah karakteristik dari suatu benda sehingga tidak bisa digunakan untuk benda lain. Ini adalah aspek yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat khusus dari benda yang ditunjukkan oleh term tersebut. Contohnya misalnya tuh ada konotasi dari term manusia yang meliputi ciri-ciri animalitas dan rasionalitas. Lalu fungsi term juga dalam logika sangat penting karena memungkinkan kita untuk menganalisis dan mengekspresikan ide dan konsep dengan lebih efektif dan akurat. Term juga memungkinkan kita untuk menunjukkan dan menggambarkan objek atau konsep dengan cara yang lebih spesifik dan detail, serta memungkinkan kita untuk menggambarkan karakteristik atau sifat khusus dari objek atau konsep tersebut. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari term. Dalam logika ini tuh ada dua jenis term yang utama, yaitu term tunggal dan term majemuk. Berikut adalah penjelasan tentang kedua term tersebut. Yang pertama ada term tunggal. Term tunggal itu merujuk pada suatu konsep atau entitas yang dapat diidentifikasi secara unik. Dalam logika, term tunggal sering digunakan untuk menggambarkan objek atau individu yang dapat diidentifikasi secara spesifik. Misalnya dalam kalimat, siapa yang menulis buku ini? Buku ini adalah term tunggal karena merujuk pada buku yang spesifik. Lalu yang kedua ada term majemuk. Term majemuk merujuk pada kumpulan atau kelompok dari objek atau individu yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Dalam logika, term majemuk digunakan untuk menggambarkan kelompok atau kumpulan yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Misalnya dalam kalimat semua hewan adalah mamalia, jadi hewan ini tuh adalah term majemuk karena merujuk pada kelompok hewan yang memiliki sifat mamalia. Lalu selanjutnya ada dalam logika ini tuh pemahaman tentang term tunggal dan term majemuk sangat penting karena mempengaruhi cara kita memahami dan menganalisis argumen dan pernyataan. Term tunggal dan term majemuk memungkinkan kita untuk membuat pernyataan yang spesifik dan kelompokan objek atau individu berdasarkan sifat atau karakter yang sama. Selanjutnya contoh dari term tunggal. Semua hewan adalah makhluk hidup. Subjeknya tuh di sini hewan dan predikatnya adalah makhluk hidup. Yang kedua ada jerapah adalah hewan herbivora. Di sini subjeknya adalah jerapah, lalu yang predikatnya herbivora. Maaf salah nulis. Ibu memasak rendang ayam, subjeknya ada di ibu, lalu
predikatnya ada di rendang ayam. Yang keempat, sebagian murid tidak membawa bekal. Subjeknya itu ada sebagian murid, lalu predikatnya ada di bekal. Yang terakhir ada sebagian remaja Indonesia sangat menyukai lagu Korea. Subjeknya tuh ada di sebagian remaja Indonesia, predikatnya ada di lagu Korea. Lalu contoh dari yang majemuknya, di sini semua hewan adalah makhluk hidup dan hewan adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bergerak. Dalam contoh ini tuh semua hewan adalah makhluk hidup dan hewan adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk bergerak. Adalah dua proposisi yang tunggal dan yang digabungkan menjadi satu proposisi majemuk. Proposisi majemuk ini menunjukkan bahwa semua hewan memiliki dua sifat. Mereka adalah makhluk hidup dan mereka bisa punya kemampuan untuk bergerak. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan proposisi? Proposisi adalah kalimat yang mengungkapkan hubungan antara dua atau beberapa hal yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi juga dikenal sebagai kalimat instruksi yang digunakan sebagai data, dan dalam bentuk kalimat proposisional terdapat hubungan antara fakta dan subjek. Proposisi adalah kalimat netral karena tidak berbentuk pertanyaan atau perintah. Lalu ciri-cirinya ada, yang pertama ada pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh yang dapat dibuktikan kebenarannya atau ditolak. Yang kedua ada netral karena tidak berbentuk kalimat tanya atau perintah. Lalu yang ketiga dibagi menjadi proposisi A universal atau singular positif, E universal atau singular negatif, yang I partikular aktif, dan yang terakhir ada O partikular negatif. Yang terakhir ada ciri-cirinya terdiri dari 3 bagian utama, subjek, predikat, dan kopula. Lalu ada jenis-jenis dari proposisi dan contohnya. Contoh dari jenis-jenisnya, yang pertama ada proposisi positif atau afirmatif. Proposisi yang predikatnya membenarkan subjek. Ada contohnya di sini, semua profesor adalah orang pintar. Lalu yang kedua ada proposisi negatif. Proposisi yang predikatnya tidak mendukung atau membenarkan subjek. Contohnya, tidak satupun tumbuhan memiliki kaki. Yang ketiga ada proposisi kondisional. Proposisi yang hubungan subjek dan predikatnya memerlukan syarat tertentu. Yang contohnya di sini, jika hari mendung, maka akan turun hujan. Jadi di sini tuh syaratnya mendung. Kalau nggak mendung kan berarti nggak hujan. Contoh yang lainnya, yang terakhir ada kategorial. Proposisi kategorial. Proposisi yang hubungan subjek dan predikatnya tidak memerlukan syarat apapun. Semua orang akan mati, contohnya. Lalu selanjutnya ada apa sih distribusi itu? Distribusi adalah sebaran atau penggunaan yang meliputi semua anggotanya serta individual satu demi satu. Distribusi juga menentukan apakah term merujuk pada keseluruhan anggota kelasnya atau hanya sebagian saja. Distribusi juga bisa disebut sebagai cakupan. Ada dua jenis-jenis dari distribusi. Yang pertama ada yang terdistribusi dan tidak terdistribusi. Yang terdistribusi mencakup seluruh anggota kelas. Kalau tidak terdistribusi mencakup sebagian anggota kelasnya. Nah, di sini tuh juga ada syarat-syarat dari proposisinya. Kalau proposisi A, term subjeknya harus distribusi. Kalau term predikatnya tidak terdistribusi. Kalau proposisi E, term subjeknya didistribusi. Kalau term predikatnya didistribusi juga. Kalau proposisi I, term subjeknya tidak terdistribusi. Kalau term predikatnya juga sama, tidak terdistribusi. Kalau yang O, yang terakhir, term subjeknya baru terdistribusi. Kalau term tidak terdistribusi, kalau term predikat didistribusi. Lalu selanjutnya contoh dari distribusi. Yang pertama ada semua kuda adalah binatang. Ini tuh proposisi A. Semua kuda termasuk ke dalam sebagian binatang. Nah, jadi sih yang didistribusinya itu si kuda, kalau yang tidak didistribusi binatang. Kalau yang kedua ada semua kuda bukan tumbuhan, proposisi E. Semua kuda tidak termasuk ke dalam semua tumbuhan.
Jadi yang didistribusinya kuda, yang tidak didistribusinya tumbuhan. Lalu ada yang ketiga, sebagian mahasiswa orang rajin, proposisi I. Sebagian mahasiswa termasuk ke dalam sebagian orang malas. Jadi yang tidak didistribusinya mahasiswa dan yang tidak juga didistribusi orang rajin. Lalu yang terakhir ada sebagian mahasiswa bukan orang malas, proposisi O. Sebagian mahasiswa tidak termasuk ke dalam suatu orang malas. Jadi mahasiswanya tuh tidak didistribusi dan orang malasnya tuh didistribusi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Pak.